Pak Haji, besok Lebaran nih. Ini udah bersih-bersih rumah, apalagi nih persiapan? Oh iya, assalamualaikum Pak Haji. Gimana nih kabarnya nih siang ini menjelang Lebaran? Persiapannya seperti apa? Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sih alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat. Ya persiapan kita biasalah menyambut Lebaran besok kan kita mau Lebaran hari raya. Mungkin udah persiapan bakal dikunjungi nih rumahnya, bakal siapa aja sih yang bakal datang ke sini gitu besok? Besok yang mau datang sih siapa lah yang datang? Paling ya keluarga lah ya keluarga. Tapi nggak seberapa sih. Saya kan besok paling selesai sholat di sini, pulang sebentar ya paling makan ketupat. Selesai itu saya juga mau ke rumah saya di sana. Jadi istilahnya nggak banyak tamu saya. Ya paling ya, kalau tamu datang ya saya kasih ketupat. Nggak ribet-ribet banget sih nggak. Saya kan nggak buka apa ya. Open house. Ya, istilahnya cuma ya tetangga lah keluarga. Nih, kue-kue bikin nggak? Katanya kemarin mau beli, jadinya beli apa bikin? Kebanyakan kayaknya dapat dari itu ya, dapat dari orang yang apa yang simpatik ya, apa yang mengirim buat si Gala ya, buat si kita. Itu banyak banget kiriman. Besok gitu. Kue-kue apa aja sih Pak Haji? Pada umumnya kue-kue kering. Pada umumnya kue-kue kering. Kue-kue kering. Ada satu dua sih kue-kue basah, tapi ya itu udah makan lah. Oke. Itu dikirimin dari siapa dan benar untuk Gala Pak Haji? Bukan begini, itu kue itu bermacam-macam. Ada yang buat Puji, ada yang buat Mama, ada yang buat Opa, ada yang buat Gala, ada yang buat Pran. Semuanya itu mengumpul. Jadi memang terus terang aja kalau kue kering sama hampers-hampers yang lain itu banyak sekali, luar biasa. Dan saya mana kira-kira yang sudah nggak bisa tahan lama, secepat saya kasih juga kadang-kadang di rumah saya sana saya bagi. Jadi, ya pokoknya selagi bagus. Total berapa tuh dapat Banyak kiriman sekali. kue? Kalau kue kering banyak sekali, banyak terus terang memang banyak saya mendapatkan parcel untuk tahun ini. Kalau seandainya nggak saya atur lah tempat naruhnya, itu saya terima kasih sekali kepada orang-orang yang mengirim, orang-orang yang baik-baik hati, yang baik, ya mudah-mudahan semua itu ya menambah kesuksesan juga bagi mereka. Pak Haji, ini kan mau Lebaran juga, tapi ternyata kemarin sempat ngajuin banding juga nih Pak Dodi. Mungkin gimana Pak Haji tanggapannya? Iya, kalau berbicara masalah banding Pak Dodi, itu kan memang haknya. Tapi saya memang di dalam hal ini kadang-kadang saya merenung juga, saya berpikir juga kami lah keluarga. Kadang istilah orangnya nggak habis pikir. Kenapa nggak habis pikir? Dia begitu ngototnya, begitu getolnya dia ingin mendapatkan hak wali ya, terhadap cucu saya. Ingin mengasuh. Sementara ya saya dengar ya selentingan ataupun isu, bahkan di YouTube kan saya sudah dengar ya, di rumah tangganya saja sekarang sudah pecah ya, sudah berpisah dengan istrinya ya. Nah istrinya ngomong belanja buat keluarga selama ini itu kita dengar berapa persen istrinya bilang kan. Nah berarti kan otomatis kan tidak cukup ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemarin dia sudah ngomong bahwa dia apapun keputusan dari pihak pengadilan dia akan menerima, akan legowo. Tapi nyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Jadi saya sendiri, apa yang kalian sampaikan tentang omongan-omongan orang dari sana ke saya udah mulai nggak percaya semuanya. Udah mulai saya nggak yakin. Ya. Kenapa? Karena hari ini kata orang pagi tempe, sore kedelai. Jadi saya jadi benar-benar bingung ya. Dan sementara itu, perlu kalian coba ya, punya anak kecil, punya kayak cucu saya, itu biayanya bukan sedikit loh. Saya sih bukan nggak ikhlas saya membiayai bagaimanapun akan saya coba membiayai, jungkir balik pun akan saya biayai. Itu biayanya nggak sedikit. Sekarang saya punya pembantu satu buat dia, buat nyuci, buat babysitternya satu. Itu berapa sebulan 2 orang? Itu belanjanya, makannya orang itu kan punya biaya ya.
gajinya sebulan berapa? 2 orang. Terus rumah ini kan punya listrik, punya air. Ya. Kalau kita hitung-hitung susunya, pampersnya nggak cukup 10 juta. Sebulan nggak cukup. Saya memprediksi sekitar mungkin semuanya dengan pakaian segala macam mungkin hampir-hampir ya kalau dikatakan 15 mungkin ya lebih dari 10 tapi tidak tahu lah apa sampai 15 memang belum saya terperinci itu. Nah, sementara saya dengar ya keluarga yang mau minta hak wali ini ya maaf ini bukan saya merendahkan enggak, tapi kan saya dengar dari mantan istrinya yang berbicara bahwa dia membiayai keluarganya selama ini sekian. Itu yang saya dengar. Jadi di situ semakin gamang saya, semakin cemas saya. Makanya saya sepertinya memang harus berjuang saya untuk untuk mendapatkan hak wali dan hak asuh terhadap cucu saya ini bagaimanapun caranya. Saya kasihan nanti. Bukan saya mengatakan saya hidup lebih tidak, tapi sekedar untuk membiayai cucu ini alhamdulillah bagaimanapun akan saya coba ya. Itu yang saya. Jadi semakin hari semakin terbuka juga, semakin risau juga saya. Aduh, begini gimana nanti kan begitu ya. Jadi perjuangan saya mungkin benar-benar pantas saya perjuangkan ini. Memang harus saya berjuang ini agar jangan cucu saya ini susah dan jangan cucu saya ini pertumbuhan dan perkembangannya terganggu dan jangan sampai ada hanya yang mencari manfaat daripada cucu saya ini. Itulah makanya saya mencoba untuk dan itulah tanggapan saya atas banding itu. Jadi sebenarnya saya sih kalau seandainya tidak banding, saya sih sudah buka pintu saya, sudah mau berhubung baik saya sebenarnya, mau saya berbicara, mau saya bermusyawarah, tata cara untuk membesarkan cucu saya ini sebenarnya. Tapi dengan dibuka lagi banding ya ini saya tentu mau tak mau tentu saya harus membuka lagi menutup lagi pintu saya. Menutup lagi saya. Udahlah kalau mau itu ya udah kita ke pengadilan aja. Saya enggak mau lagi urusan ini. Saya tutup. Nah, kalau ingin bertemu enggak saya enggak mau. Berarti sebenarnya Pak Haji tuh kalau nggak ada banding ini udah mau komunikasinya udah mau baik lagi, udah mau menerima dia kan datang ke sini beberapa ya. waktu yang lalu kan saya sampaikan di hanya saya waktu itu jelaskan itu artinya sampaikanlah permasalahan yang disebut dulu, sampaikan ke saya, temui saya. Sorry Haji, saya menyampaikan ini tujuan saya ini. Kalau sudah jelas bagi saya hubungan akan membaik. Tapi kalau sekarang banding lagi saya enggak saya lagi. Untuk sementara tutup dulu. Ya, maaf. Kemarin saya sudah membuka keran bagaimana kita hubungan itu akan mencair, membaik dan kita besarkan anak ini berdua, saling berganti, kita musyawarah, kita mufakat, kita apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita ini ya mari sama-sama kita berikan. Nah, itu harapan saya. Tapi ternyata sekarang banding saya udah enggak, berarti udah enggak sepikiran bisa jalan dengan pikiran saya. Karena semuanya itu perjalanan kasus banding itu memakan waktu, ya, menyita perhatian, energi terkuras, konsentrasi ke sana arahnya. Seharusnya saya yang bisa untuk konsentrasi di usaha saya pertama, di cucu saya, dan cucu saya ini akan jelas lagi. Sekarang saya nggak berani berbuat sesuatu yang mempunyai resiko. Kenapa? Karena belum ada powernya ke saya. Jadi yang rugi cucu saya juga rugi. Padahal meskipun gak ada banding juga Pak Dodi tuh bebas gitu mau kalau misalnya mau main, mau ketemu ya Pak Haji ya. Saya kan sudah saya bilang. Dan saya yakin dia banyak sedikitnya tahu dengan kepribadian saya. Dia tahu. Jadi saya orang tidak begitu sulit-sulit banget saya. Tapi kenapa dia banding lagi? Ini berarti dia udah buka lagi jurang untuk semakin merenggang kan? Ya, oke, tidak masalah. Saya akan ikut di permainan, mau kemana? Oke. Sampai dimanapun saya akan coba sesuai dengan batas kemampuan saya. Itu. Nah, kasihan saya karena saya setelah mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh almarhum oleh mantan istrinya, saya semakin ngeri mendengarnya kan gitu. Gimana cucu saya nanti? Ya. Apalagi ini kan cucu pertama Pak Haji ya. Iya, cucu pertama. Cemas juga ya berarti. Sangat cemas karena seakan-akan almarhum Febri dan Panes itu memang dari awal sejak dahulu memang dia lebih mempercayai anaknya ini kepada kami. Memang kepada kami. Dulu kan pernah bermasalah dia kepada kami, kepada omanya kan.
Jadi kalau kami melepaskan ini, wah ini kak saya akan ya akan menjadi beban lah, akan tentu tidak tenang lah anak dan menantu saya di sana tidak akan tenang. Itu makanya saya akan coba untuk dilakukan. Pak Haji, setelah putusan kemarin apakah dari pihak sana mencoba menghubungi Pak Haji mungkin untuk bertemu gitu? Enggak, Belum ada ya? Enggak ada. Untuk ke pengadilan selanjutnya kapan tuh Pak Haji untuk bandingnya sendiri? Saya dengar sudah saya pelajari juga banyak sedikitnya. Kita enggak ke pengadilan. Cuman banding tentu dia memasukkan memori banding atau apa segala macam, nanti kita jawab. Itulah keputusan nanti untuk pengadilan ya. Kita enggak bersidang. Melalui e-court berarti ya? Atau gimana? Itu yang lebih tahu tentu pengacara Pak Sandi, Bang Sandi dengan Bang Kris itu yang lebih tahu berubah, itu yang lebih tahu saya. Tapi yang jelas saya sudah menanyakan semuanya, saya seseorang sampai juga sama pengacara bahwa kita tidak sidang, tapi caranya begini. Oke. Tapi sepengetahuan Pak Haji, batas pengajuan bandingnya itu berapa hari sih? Kalau tidak ada kendala, ya biasanya sebulan 2 selesai, atau ya kalau umpamanya banyak persoalannya mungkin waktu 4 bulan atau berapa. Jadi mudah-mudahan cepat, mudah-mudahan bisa sebulan atau sebulan setengah. Tapi udah mempersiapkan apa mungkin Pak Haji biar nanti dibanding tetap Pak Haji yang memenangkannya gitu? Persiapan kita mempersiapkan seperti apa yang saya sampaikan ini, kita apa adanya saja. Kita apa adanya aja. Kita memberikan sesuatu tidak muluk-muluk dan tidak mereka-reka. Apa adanya. Gimana? Ya itulah yang kalian lihat, kalian saksikan, yang kalian dengar. Tidak ada kita di luar itu. Kita ngomong iya hari ini, iya besok. Seperti ini hari ini, seperti kalian pelajari omongan saya. Sejak dari dulu saya ngomong begini ya begini, begitu ya konsisten. Saya enggak. Soalnya saya tidak mereka-reka sesuatu itu. Saya tidak mereka-reka dan saya tidak pandai bermain bersilat-silat begini, enggak saya. Nah, terakhir mungkin Pak Haji, harapan buat kedepannya nih soal banding ini dari Pak Haji sendiri seperti apa? Ya harapan saya sih, ini kalau harapan saya tentu banding ini bisa selesai secepatnya, tidak memakan waktu. Demi cucu saya, demi cucu agar dia jelas ya ke depan ya, apakah akan saya ini ada juga nih orang-orang yang mau masukkan sekolah sini Pak Haji, katanya mengusulkan masukkan ke sana. Tentu saya akan mempelajari lagi. Umur 3 tahun, rupanya umur 3 tahun sekarang orang udah kesalam. Umur 3 tahun katanya udah dimasukin sekolah apa namanya, saya juga kurang paham. Ya Pak Haji, soal ini warganet netizen pada mempertanyakan karyanya dari Kak Fuji gitu. Udah mulai banyak yang bilang kok bisa dia terkenal tapi karyanya nggak ada gitu. Mungkin komentarnya sebagai seorang ayah gitu. Itu namanya kadang-kadang namanya kita masyarakat, kita apa ya, semuanya kita lah ya. Itu memang selalu ada aja yang selalu mempertanyakan begini begitu. Kan ada yang pro kontra, itu tetap ada. Tapi sebenarnya benar kalau kita merenung ya, kalau kita berpikir Puji ini udah sekian lamanya ini eksis ya, istilahnya eksis, maksud saya itu kan udah berapa bulan ya. Alhamdulillah kan dia bisa menjaga menjaga penampilannya, tidak menghina seseorang, itu suatu prestasi bagi saya. Baiknya dia dan sukanya masyarakat itu bagi saya sudah merupakan suatu prestasi. Nah, kekompakan dia dan juga kami selaku pihak keluarga ya menjalankan, kalian sudah 5 bulan 6 bulan mempelajari saya, alhamdulillah kan rasanya memang prestasi. Hebat main minton, enggak hebat main voli, memang enggak ya, tapi prestasi saya menjaga anak-anak saya berpendidikan ya, kami berkeluarga juga alhamdulillah. Kalian lihat selesai, itu bagi saya sudah merupakan suatu prestasi juga bagi saya. Ini bagi saya karena membesarkan anak, mendidik anak itu bukanlah suatu pekerjaan mudah. Maunya anak berprestasi, maunya anak seperti yang sekarang ini berkarir ya, itu bagi saya sudah prestasi. Itu prestasi, maunya dia berkarir, pandainya dia menyesuaikan diri, pandainya dia berhadapan dengan masyarakat, pandainya dia bergaul ya, itu bagi saya sudah merupakan suatu prestasi.
Dan tidaklah mudah itu untuk tampil di publik, itu tidak mudah. Susah loh untuk tampil di publik. Sekali dua kali orang tampil di publik, kalau memang dia tidak punya skill, pertama dua hancur, yang kedua dia akan malu. Ya. Bisa mempermalukan keluarga. Banyak. Tapi dengan sekian bulan dia tampil, itu kan sudah merupakan prestasi. Nah, prestasi apa lagi? Nah, sekarang kalau dia main film, sebentar lagi bulan Juli kita saksikan filmnya itu. Dan sekarang bukan apa-apa. Banyak tawaran-tawaran untuk main film sama dia nih, banyak. Cuman saya bilang, kalau makan waktu, kalau ya kadang kan dia ada usaha orang lain, banyak juga yang membutuhkan. Nah, kalau fokus kamu di satu bidang, ke di situ-situ aja, yang lainnya jangan sampai kecewa. Nah, itu kan prestasi juga, membagi itu kan prestasi juga. Jadi bagi saya sih, ya biarlah anak saya ini dulu berkarir, kan baru berkarir, baru tamat SMA, kuliah 1,5 tahun berkarir, kan masih sedang mencari apa ya? Jati diri. Iya, jati diri. Jangan kita patahkan, jangan kita mentahkan. Ya. Berilah, supportlah. Apa salahnya ya? Masa depan itu masih panjang ya. Mungkin ada orang ya yang tidak seperti dia, tapi hebat juga maju juga ke atas ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya sih sampai sejauh ini dia itu masih pandangan dan nilai baik di mata kami sekeluarga atau di mata masyarakat yang banyak pada umumnya, para pendukungnya, ya kan baik ya. Itu sudah prestasi, bisa menjaga diri, bisa menjaga image, bisa semua bagi saya sih. Pak Haji, tapi dari Puji sendiri ada cerita nggak ke Pak Haji mungkin kerasnya di dunia entertain ini gitu kan, banyak pro kontra juga, sempat ada cerita mungkin curhat gitu? Ya, sering dia bercerita. Nah, sering, itu prestasi juga bagi saya. Kenapa? Sering dia bercerita, sering dia menyampaikan. Saya bilang sebenarnya, kita harus banyak sabar. Kita sudah banyak ditonton orang. Kamu tuh sekarang mau tidak mau sudah menjadi ya public figure juga lah. Nah, boleh dibilang begitu ya. Kenapa? Karena banyaknya pengikut kamu, banyaknya orang yang senang kepada kamu. Nah, kamu harus pandai-pandai menjaga diri, pandai menjaga sikap, pandailah. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia pandai. Itu kan sudah prestasi itu. Prestasi apa juga lagi? Ya, mau dipertanyakan apakah mau prestasi? Jadi baru kita pandai umpamanya suatu permainan suatu bidang ya. Jadi kita katakan prestasi. Kalau sikapnya tidak baik, kalau kepribadiannya tidak baik, bagi saya sih lebih baik orang yang bersikap baik dan bisa diterima di masyarakat, lebih baik bagi saya itu. Itulah prestasi bagi saya, bisa menjaga. Oke, aman. Makasih banyak Pak Haji.